Pria itu jelas-jelas tahu wanita itu sedang tidak enak badan. Namun dia malah pura-pura sakit perut dan menolak mengantarnya ke rumah sakit. Semua itu karena dia tahu, wanita itu sebenarnya baru saja keguguran. Jika dia mengantar wanita itu, dia khawatir wanita itu akan terus menempel padanya. Alasan pria itu tahu segalanya. Karena dia telah kembali setelah mengalami reinkarnasi di kehidupan sebelumnya. Pria itu karena merasa kasihan, akhirnya membawa wanita itu ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, wanita itu memberitahu bahwa dirinya hamil. Pria itu yang panik, langsung ingin menelepon ibunya. Karena ibunya adalah guru wanita itu. Namun wanita itu langsung mencegah. Katanya jika sang guru tahu, berita itu pasti akan sampai ke telinga orang tuanya. Dia pun memohon pria itu merahasiakannya. Lalu meminta pria itu menandatangani surat persetujuan aborsi. Melihat pria itu ragu, wanita itu langsung berlutut dan memohon di depannya. Pria itu yang tidak tega akhirnya luluh. Tapi pria itu tidak tahu bahwa perbuatannya itu akan membawa malapetaka bagi keluarganya. Keesokan harinya, wanita itu justru memfitnah pria itu di depan umum. Menuduhnya telah memperkosanya dan memaksanya aborsi. Ibu pria itu sebagai guru wanita itu, demi menjaga nama baik anaknya, terpaksa meminta bantuan dari si gadis populer di kampus. Namun si gadis populer malah memanfaatkan situasi dan mengancam akan melapor ke polisi. Ibu pria itu yang terdesak, terpaksa menyerahkan satu-satunya kuota rekomendasi beasiswa ke gadis itu. Meski begitu, si gadis masih merasa belum cukup. Akhirnya dia terus menekan, hingga sang ibu tak sanggup lagi menanggung tekanan, dan melompat dari atap gedung. Ketika pria itu sampai di lokasi, ibunya sudah terjun dari atas. Pria itu mencoba menyelamatkan ibunya, namun mereka berdua jatuh bersama. Untungnya, Tuhan memberinya kesempatan kedua. Ketika pria itu membuka mata, dia mendapati dirinya kembali ke masa lalu. Tepat di saat semua tragedi belum terjadi, saat wanita itu kembali mendekat, dan memintanya mengantarnya ke ruang medis. Pria itu yang sudah tahu segalanya, langsung menolak. Tak lama kemudian, seorang teman memberitahu, ibunya sedang mengantar gadis populer ke rumah sakit. Pria itu langsung panik dan segera menyusul. Namun tetap terlambat, karena ibunya sudah menandatangani surat persetujuan operasi. Begitu surat ditandatangani, si gadis menunjukkan wajah aslinya. Dengan lantang mengatakan bahwa anak dalam kandungannya adalah anak pria itu. Ibunya yang mendengar hal itu sangat marah. Dia tidak menyangka niat baiknya dipermainkan seperti itu. Si gadis pun pergi dengan ancaman, meminta mereka memberikan jawaban dalam 3 hari. Jika tidak, dia akan mempermalukan mereka berdua di kelas terbuka. Setelah gadis itu pergi, pria itu menenangkan ibunya. Karena tanda tangan di surat itu saja tidak cukup untuk menghukumnya. Di kehidupan sebelumnya, si gadis memang memanfaatkan kelas terbuka. Dengan dalih memberi bunga pada guru, dia malah memberikan sebuah kotak berisi janin hasil aborsi. Hal itu membuat sang ibu syok dan jatuh mental, hingga akhirnya meninggal dunia. Kali ini, pria itu memutuskan untuk mengungkap semua kejahatan si gadis di depan umum. 3 hari kemudian, kelas terbuka dimulai. Si gadis dengan penuh percaya diri membawa kotak itu, dan sengaja menantang pria itu. Pria itu yang melihat kotak itu, langsung ingin merebutnya. Namun seorang siswa lewat menghalangi langkahnya. Kelas pun resmi dimulai, dan ibunya menjadi guru pertama yang tampil. Dengan pidato yang luar biasa, dia berhasil menarik perhatian dan mendapat tepuk tangan meriah. Namun begitu kepala sekolah mengumumkan penilaian telah selesai, si gadis yang duduk di bawah, tiba-tiba berdiri.